Majelis ilmu Al-Quran mengajarkan kepada kita sunnahnya Nabi, akhlaknya Nabi. Kita nih kalau udah menceritakan, kita kalau sudah sadar sama aib kita sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa qafa, wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya dalam pembahasan kitab An-Nawadir lil Imam Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kita rahmat fid dini wad dunya wal akhirah, sehingga kita bisa terus istiqomah sampai detik ini hingga seterusnya dalam menjadikan pribadi kita ketaatan hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati muallif Imam Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi wa ila jami'il masyayikhina wal masyayikh min masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Hikayatus Sadisah, cerita yang ke-6, fi husnir ra'yi, tentang bagusnya pandangan, bagusnya penglihatan zahir juga penglihatan batin, yang mana bukan hanya zahiriyahnya saja dia bagus, akan tetapi batiniyahnya pun juga ikut bagus. Hukia, diceritakan, annahu kana li Haruna ar-Rasyid jariyatun sauda qabihatul manzar. Pada suatu hari di zamannya kerajaan Harun ar-Rasyid, zamannya Raja Harun ar-Rasyid, ada salah satu budak Raja Harun ar-Rasyid yang mana budak ini sangat jelek juga hitam. Budak yang jelek dan juga hitam. Nah, fanasara yauman dananira bainal jawari. Pada suatu hari Raja Harun ar-Rasyid ini membagi-bagikan dinar, membagi-bagikan uang kepada budak-budak yang ia miliki. Nah, ini kemungkinan raja memiliki budak yang banyak. Pada suatu hari ini Raja Harun ar-Rasyid membagikan uangnya, membagikan dinarnya kepada seluruh budak-budak yang dimilikinya. Kemudian fasorol jawari yaltakitna dananiro. Seluruh budak-budaknya ini berebutan mengambil uang-uang yang dibagikan oleh Raja Harun ar-Rasyid. Akan tetapi watilkal jariyatu waqifatun tanzuru ila wajhir rasyid. Ada salah satu budak yang mana budak ini enggak ikut berebutan uang yang dibagikan oleh Raja Harun ar-Rasyid. Akan tetapi budak tersebut hanya diam memandang wajahnya Harun ar-Rasyid. Tetapi budak-budak lain saat Raja Harun ar-Rasyid ini membagi-bagikan uang, seluruh budak itu berebutan. Akan tetapi budak ini diam, tidak berebut uang, akan tetapi terus memandang wajahnya Raja Harun ar-Rasyid. Kemudian faqila laha ala taltakitina dananiro. Kemudian Raja Harun ar-Rasyid itu bertanya kepada budak tersebut, apakah kamu tidak berebut uang yang tadi baru saja aku bagikan, sedangkan teman-temanmu berebutan? Kenapa kamu tidak merebut uang tersebut? Faqalat inna matlubahunna dananiro wa matlubi sahibud dananir. Nah, ini hebat ini ya.
Budak tersebut mengatakan di saat Raja Harun ini bertanya, kenapa kamu tidak berebut uang? Akhirnya budak tersebut mengatakan, sesungguhnya boleh saja, boleh jadi mereka orang, teman-teman saya para budak berebut uang yang sampean bagikan, uang yang raja yang panjenengan bagikan. Akan tetapi aku tidak minat akan uang tersebut. Aku tidak minat akan uang yang sampean bagikan. Akan tetapi aku hanya minat kepada sang pemilik uang, bukan uangnya. Kemudian fa'ajabahu qauluha faqarrabaha wa asna 'alaiha khairan. Kemudian Raja Harun Ar-Rasyid mengagumi perkataan sang budak tersebut. Raja Harun Ar-Rasyid mendekati budak tersebut dan memuji apa yang telah dikatakan olehnya. Fantahal khabaru ilal muluki bi anna Harun Ar-Rasyid ya'shaku jariyatan sauda. Pada suatu hari, singkat cerita, tersebar luaslah berita bahwasannya Raja Harun Ar-Rasyid jatuh cinta kepada budak yang hitam lagi jelek. Sampainya berita ini ke penjuru negara, ke penjuru negeri, bahwasannya berita tersebut, oh Raja Harun Ar-Rasyid telah jatuh cinta, sedang jatuh cinta kepada seorang budak yang hitam lagi jelek. Kemudian falamma balagahu, sampainya berita itu, arsala khalfa jami'il muluk, Raja Harun Ar-Rasyid mengirim surat untuk mengumpulkan seluruh raja-raja dari penjuru negeri. Wa jama'ahum indahu, dan pada suatu hari ketika sudah berkumpul, wa amara bi ihdoril jawari, Raja Harun Ar-Rasyid ini meminta seluruh budak-budaknya berkumpul di hadapan para raja, dari para raja yang menjadi tamu dari penjuru negeri. Ketika seluruh budaknya Raja Harun Ar-Rasyid telah berkumpul, wa a'ta kulla wahidatin minhunna qadahan minal yakut. Nah, Raja Harun Ar-Rasyid memberikan kepada budak tersebut, kepada seluruh budak yang dimiliki oleh Raja Harun Ar-Rasyid, suatu gelas. Qadahan itu gelas. Minal yakut, yang berisi bukan air, akan tetapi permata. Yakut itu permata. Nah, Raja Harun Ar-Rasyid membeli gelas. Ketika memberi gelas, ini gelas, tapi isinya permata. Kemudian ketika Raja Harun Ar-Rasyid memberi gelas yang isinya permata ke seluruh budak-budaknya Raja Harun, wa amara bi ilqaihi, Raja Harun memerintahkan kepada budak tersebut untuk melemparkan gelas yang isinya permata. Famtana'na jami'an, seluruh budak-budak tersebut enggan untuk melempar. Ini sayang, gelas isinya permata, kalau dilempar pecah kan sayang-sayang. Akhirnya itu seluruh budak nggak mau melempar gelas yang isinya permata. Padahal Raja Harun memerintahkan, tapi budak tersebut tidak ingin menjalankan. Fantahal amru ilal jariyatul qabih ilal jariyatil qabihati. Nah, singkat cerita, ketika Raja Harun memberi budak tersebut gelas yang isinya permata, kemudian budak tersebut enggan untuk melempar, akhirnya Raja Harun memberikan gelas yang isinya permata kepada budak yang hitam lagi jelek itu. Ketika Raja Harun memberikan gelas yang isinya permata ke budak yang hitam lagi jelek itu, fa'alqat al-qadaha wa kasaratu. Akhirnya ketika Raja Harun memberi gelas, ini gelas isinya permata. Kemudian kata Raja Harun, coba lempar. Karena ini budak yang hitam lagi jelek, orangnya nurut, akhirnya dilempar beneran itu gelas yang isinya permata. Wa kasarathu, kemudian pecah. Kemudian gelas itu pecah. Faqala, maka Raja Harun berkata, unzuru ila hadhil jariyah. Wahai para raja, wahai tetamu-tetamu para raja dari penjuru negeri, lihatlah budakku yang hitam lagi jelek itu. Wajahuha qabih wa fi'luha mali. Memang wajahnya jelek, memang wajahnya hitam, memang wajahnya buruk, akan tetapi wa fi'luha mali, sifatnya sangatlah manis,
sifatnya sangatlah baik. Faqala lahal khalifah, maka kemudian budak tersebut berkata kepada Harun ar-Rasyid, kata budak yang hitam lagi jelek itu, kemudian Raja Harun ar-Rasyid bertanya kepada budak tersebut, kata Raja Harun, limadza kasarathu, kenapa kamu memecahkannya? Kemudian kata budak tersebut, waqalat qad amartani bikasrihi, sesungguhnya rajaku telah memerintahkanku untuk memecahkan gelas tersebut. Fara'aitu anna fi kasrihi naqsan fi khazinatil khalifah. Pada waktu itu aku memandang bahwasannya di saat aku melempar gelas yang berisi permata itu, mungkin sang raja akan berkurang hartanya. Wa fi adami kasrihi naqsan fi amrihi, akan tetapi harta raja berkurang, akan tetapi titel kewibawaan seorang raja tidak akan berkurang. Wa naqsu fil awwalil ula baqa'u li hurmati amril khalifah, dan kekurangan yang awal, kekurangan harta itu tidak menjadi masalah bagi seorang pemimpin, akan tetapi jika kekurangan kewibawaan itu yang akan menjadi masalah bagi seorang pemimpin. Wa ra'aitu anna fi kasrihi wasfil bil majnunah, boleh jadi orang-orang di sekitar saya menganggap saya orang gila karena saya telah memecahkan gelas yang isinya permata. Wa fi ibqaihi wasfi bil asiyah, yang penting saya tidak dicap sebagai pembangkang karena saya tidak nurut kepada raja. Wal awwalu ahabbu ilayya min tsani, dan sifat yang pertama itu lebih aku sukai, lebih baik aku dibilang seorang orang yang gila, yang penting aku nurut pada rajaku, daripada aku tidak nurut tapi aku dicap sebagai pembangkang. Fastahsanal muluk minha dzalik, kemudian seluruh para raja dari penjuru negeri memuji orang budak tersebut yang dicap gila. Kemudian seluruh raja-raja tersebut memuji budak yang hitam lagi jelek. Wa adru al-khalifata fi mahabbatiha, mungkin permasalahan ini menjadi hal yang wajar jika Raja Harun ar-Rasyid menyukai budak yang hitam lagi jelek. Kenapa? Karena budak tersebut memiliki akal yang luar biasa, memiliki sifat yang luar biasa, walaupun wajahnya, zohiriyahnya ini sangatlah buruk. Wallahu a'lam bima hunalik. Semoga ini yang bisa kita ambil. Janganlah kita memandang zohiriyah seseorang, biarpun dia jelek, biarpun dia hitam, biarpun dia dekil, biarpun dia ompong. Akan tetapi hatinya dia tidak dekil, hatinya dia jujur, hatinya dia baik, hatinya dia tidak munafik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.